Absen dulu Nina. Ada. Astrid. Saya, Pak. Febri. Saya, Pak. Mana Pak Marbel? Udah masuk tadi dia, Pak. Nggak tahu kemana. Wah, gimana ini? Nanti dia ketinggalan pula pelajarannya. Marbel. Tadi nyala dia. Oke, Febri, Nina, Astrid sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Pak. Oke, udah siapkan ya? Udah pada makan semua? Jangan kekenyangan nanti ngantuk. Enggak lah, Pak. Oke. Kita belajar apa hari ini? Pelajaran apa? Agama apa? Oke, Febri jangan lasak, nak. Ini rumah kawan, Pak. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan kita terlebih dahulu ngapain? Berdoa, Pak. Siapa mimpin doa? Nina ya? Ya, Pak. Oke, nanti kalau pulang kita selesai belajar Astrid. Sekarang Nina. Astrid lagi, Pak. Oke, Nina, ayo mulai, nak. Jangan Ambil posisi berdoa. Ambil posisi berdoa. Lipat tangannya. Ayo, Nina. Belum mulai. Tengok, Jangan lah. Ayo, Nina. Ayo, Nin. Mari kita bersatu. Tuhan dari awal pertengahan berakhir pengantin yang mengajar kami dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, Pak. Terima kasih ya, Nina. Salam Maribel. Salam Marbel. Salam Marbel. Dekatkan dulu apanya, headsetnya itu, supaya kedengaran suaranya. Halo. Halo, Pak. Kalau lama kali bergabung, Marbel. Tadi udah sempat, Pak, tapi lelet jaringan. Oke, kami bertiga, kami berempat sudah berdoa. Marbel berdoa sendiri, ayo. Iya, Pak. Ya. Berdoa dalam hati, oke. Iya. Amin. Udah. Oke. Sehat, Marbel? Sehat, Pak. Oke, puji Tuhan ya. Oke, hari ini kita akan masuk belajar, yaitu semester 2, semester genap, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen. Oke, Bapak berharap anak-anakku 12 AK selalu semangat dan selalu rajin untuk belajar, karena pernah Bapak katakan waktu kita praktek, kamu tinggal menghitung bulan di sekolah ini. Ya, benar? Iya, Pak. Benar, Pak. Jadi harus tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu berdoa. Oke, hari ini kita akan masuk kepada materi kita, yaitu ambil buku tulisnya supaya bisa dicatat apa yang perlu dicatat, supaya kamu bisa mengingat gitu. Nanti ujian ada
bertinggal ataupun ada nanti yang kamu Jadi, baca. nggak bawa buku. Inilah. Judul materi kita pada hari ini adalah keadilan. Dicatat, Pak. Ya, judulnya ini ya supaya diingat nanti. Keadilan sebagai wujud hidup orang beriman. Oke. Oke, udah? Udah, Pak. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi kita, Bapak mau bertanya dulu tentang judul kita. Satu-satu orang Bapak tanya, harus dijawab ya. Jangan malu-malu, kita kan nggak jumpa. Ini harus tetap wajar, nggak usah malu-malu. Dari Astrid duluan. Jangan apa sih? Iya, Pak. Menurut Supaya Astrid, secara umum ya, secara umum, apa itu keadilan? Apa itu? Sebutkan satu contoh keadilan. Keadilan. Pak Meh, mikir Coba. Meh. Keadilan itu adalah kesetaraan di antara umat masyarakat. Oke, keadilan itu adalah di antara orang-orang yang ada di masyarakat. Oke, benar. Marbel, sebutkan satu contoh keadilan yang pernah kamu lihat atau yang pernah kamu rasakan. Cepat lah, ada lihat itu ya. Kepercayaan enggak? Enggak kan? Kuat suaranya Marbel. Pak Meh. Iya, ya, Ini tunggu. Pak, apa kalau kita ujian gitu kan, yang apa orang Kedengar Bapak Marbel. Pak Meh. Kayak YouTube Google aja, Dekatkan Meh. apanya itu, headsetnya itu apanya? Ini misalnya kalau kita ujian gitu kan, ada yang tidak benar mengikuti ujiannya itu dilapori yang pengawas ujiannya. Apa? Dekatkan apanya itu nak, apanya headsetnya itu biar jelas suaramu. Udah kuat loh Pak. Itu contoh keadilan menyamakan hak dan kewajiban orang. Ya. Oh, oke. Oke, itu menurut Marbel ya. Sekarang menurut Nina. Sebutkan satu contoh keadilan yang pernah kamu lihat ataupun yang kamu rasakan. Contohnya ya, Mas. Oke, coba Nina. Pak Meh, istirahat dulu, Meh. Nina. Nin, Tunggu, Pak, mikir. kurang jelas sekali lagi. Mana? Nih. Pak Meh. Keadilan. Bapak ini pertanyaan. Bisa Nin, udah diucapkan Nina. Kasih nih. Apa? Coba sekali lagi, nggak dengar Bapak. Mana? Contohnya itu Oke. udah lupa, Bapak. Jangan malu-malu Nin, nggak boleh malu-malu. Enggak. Febri. Tunggu ya, Pak. Suatu perbuatan. Febri lagi masak itu. Karena sekarang waktunya belajar ya kan. Oke, Astrid, Marbel, Nina, sama Febri udah masuk grup ya nak ya. Grup WA kita ya. Hah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nanti segala tugas-tugas dari situ Bapak kasih. Itu ada Oke. kalau masuk. Ya, Pak.
Oke, sebelum kita lanjut lagi, Alkitab sudah ada nggak di depannya? Sudah ada nggak dipegang Alkitabnya? Nggak ditanya. Coba ambil Alkitabnya. Ngapain? Alkitab. Mau kau? Alkitab. Nih. Kalau beliau kau panggil. Itu kali ya? Enggak. Aku siapkan nambah Alkitab. Marvel ini kenapa nih? Sudah pegang Alkitabnya, Nak? Oke, tadi Bapak sudah memberikan kesempatan kepada anak-anakku apa itu pengertian keadilan secara umum. Sekarang kita harus mempelajari pengertian keadilan secara agama. Ya, Nak ya. Pengertian secara agama, keadilan secara agama. Oke, Astrid, Nina, Febri, dan Marbel. Indonesia ada berapa agama, Nak? Ada 6. 6 Coba sebutkan dari Astrid dulu. Agama Katolik, Kristen, baru agama Islam, Konghucu, baru tuh Buddha. Masih 5 loh, Nak. Oke. Nina. Hindu satu lagi, Pak. Nina kurang kuat suaranya, kurang kuat. Satu lagi Hindu, Pak. Oke, Marbel. Yang pertama itu Ya, Pak. Marbel, coba sebutkan, Nak. Ya. Pertama, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Ada berapa? 6. Oke, coba tuliskan satu-satu. Islam, Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Oke, tuliskan dulu di bukunya, coba. Islam, Kristennya ada 2 ya, Nak ya. Kristen Iya, Pak. Protestan sama Kristen Katolik. Protestan Katolik. dan Katolik. Ya. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu. Sudah? Ya, Pak. Oke, di dalam agama, kembali kita ke topik keadilan beragama, ya. Di dalam keagamaan kita harus mempunyai keadilan di dalam agama kita masing-masing. Contohnya, di dalam keadilan beragama, apa itu, Nakku? Kita harus saling apa? Menghargai. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika apa artinya? Apa, Pak? Walaupun berbeda tapi tetap Walaupun satu beda jua. tetap bersatu jua. Benar. Walaupun berbeda-beda tetapi satu jua. Walaupun agama kita berbeda-beda tetapi kita ada tujuan kita yang kita sembah. Ya, contohnya kita Tuhan Yesus. Agama yang lain Muhammad. Agama yang lain ada. Jadi kita harus saling menghargai agama satu sama Lain. lain. Jangan pernah menjelek-jelekkan agama yang lain. Sebab itu semua ada tujuannya masing-masing, ya. Tujuan kita apa? Menyembah Tuhan. Oke. Pegang Alkitabnya. Marbel, sudah ada Alkitabnya dipegang? Alkitabnya sudah ada dipegang? Benar, Pak.
Ambil dulu Alkitabnya cepat. Kita belajar agama itu harus ada Alkitab. Sudah? Oke. Febri, Nina, sama Astrid, coba dibuka kitab Mazmur. Mazmur berapa, Pak? 145. Sudah. Udah, Pak. Ayat 17. Ya, Pak. Udah Marbel Alkitabnya. Kitabnya Marbel. Ayat 17. Oke, coba Astrid bacakan dulu jelas, kuat. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat Oke. pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang Oke, sekali lagi Astrid. Ayat 17 saja, Nak. 17. Oh, ya Pak. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Oke, apa dikatakan Nina? Tuhan itu katanya apa? Tuhan itu adil. 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 Ya, Tuhan itu adil kepada kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kalaupun ada masalah, kalaupun ada tantangan kehidupan di dalam keluarga, di sekolah, kita jangan pernah menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan itu tidak pernah salah, anakku. Ya, Tuhan itu adil. Ya. Bagaimana sih keadilan Tuhan itu? Contohnya, hanya raut wajah kita yang berbeda. Tetapi Tuhan ciptakan semua ada. Ya, Febri punya hidung tuh, Nina punya hidung juga. Ya kan? Marbel punya mulut, Astrid punya mulut. Iya kan? Gak ada yang berbeda kan? Hanya bentuknya yang berbeda. Iya kan? Hanya raut wajah kita yang berbeda. Semuanya Tuhan ciptakan dengan adil. Ya. Kalau tadi Nina tidak punya mata, Astrid punya mata, baru itu Tuhan tidak adil. Ini adil kok Tuhan. Benar nggak? Dengar? Benar. Jangan diam-diam aja, nanti nggak dengar apa-apa. Oke, ya. Bisa nggak Marbel rasakan keadilan Tuhan itu? Bisa Marbel? Bisa, Kak. Apa itu yang Tuhan, yang Marbel rasakan tentang keadilan yang diberikan Tuhan? Masih diberi nafas kehidupan sama Tuhan. Pelan kali suara Marbel nggak kedengaran. Febri? Halo Feb? Halo, memberi kesehatan. Bentaran, Pak. Oke, nggak usah. Iya benar-benar itu. Tuhan itu adil juga. Tuhan berikan kesehatan kepada kita. Ya. Oke, di sini ada 4 yang mau Bapak sampaikan kepada anak-anakku. Kalau mau ditulis silahkan, kalau mau nggak ditulis pun silahkan. Tapi kalau ditulis lebih baik supaya nanti ada pertinggal waktu ujian. Oke, keadilan Allah dapat kita rasakan. 1. Allah mencintai kebenaran. Allah mencintai kebenaran.
dan menolak kejahatan. Oke, itu satu ya nak ya. Allah mencintai kebenaran dan menolak kejahatan. Benar ya? Tetapi manusia banyak mencintai kejahatan. Benar nggak? Benar. Tetapi berbuat kebaikan sangat susah. Tetapi melakukan kejahatan gampang. Apa itu salah satu contohnya? Titah kelima. Tahu nggak? 1, 2, 3 ya. Hormatilah ayah. Hormatilah Seperti ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu diberikan padamu. Oke, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Tetapi Astrid, Nina, Febri, Marbel masih susah untuk menghormati orang tua. Ya, sering melawan. Ya, Pak Bang si Juma. sering berbohong. Ya, lewat materi kita hari ini kita tinggalkan semuanya itu. Jangan pernah lakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Hormatlah kepada orang tua supaya masa depanmu itu bisa kamu dapatkan, supaya lanjut umurmu, panjang umurmu. Ya, salah satunya menghormati orang tua. Bisa didengar nakku? Iya Pak. ya Pak. Menghormati orang tua itu perbuatan yang baik atau tidak? Baik, Pak. Perbuatan yang baik. Kalau kamu berbuat baik, bukan sama bapak untungnya, bukan sama orang tua untungnya, tetapi sama dirimu sendiri. Jadi lakukanlah yang baik dan jauhkanlah yang Jahat. jahat. Yang kedua, Allah menghukum orang-orang yang tidak hidup dalam jalannya. Katanya Allah menghukum orang-orang yang tidak ada di jalan Tuhan, yang menyimpang di jalan Tuhan. Apa itu yang menyimpang di jalan Tuhan? Banyak perbuatan yang menyimpang di jalan Tuhan. Contohnya malas ke gereja, seperti si Febri, si Nina, si Astrid, Marbel. Ya, jangan malas ke gereja. Kalau kamu malas ke gereja, berarti kamu menyimpang dari ajaran Tuhan. Seorang beragama Kristen dituntut kita harus pergi ke gereja sekali seminggu. Sekali seminggu, bukan sekali sehari. Sekali seminggu nakku. Pergilah ke rumah Tuhan. Oke, pandemik Pak, COVID Pak, nggak bisa. Tetapi kan banyak cara. Sekarang zaman sudah modern, yaitu ibadah Online. Jadi nggak ada alasan nggak ke gereja, nggak ada alasan nggak beribadah. Ya, banyak cara nakku. Pergunakan teknologi yang canggih pada saat ini. Oke, kalau kamu menyimpang dari ajaran Tuhan, berarti kamu tidak dapat tiket ke surga nanti. Ya, mau masuk surga ya kan nak? Mau ya? Jawablah, jangan gini-gini aja. Iya Pak. Oke, tujuan hidup kita ke situ, nggak ada yang lain. Febri mau ke neraka rupanya. Enggak lah Pak. Astrid kayaknya mau ke neraka itu. Mana deh, Pak? Nina, Enggak, Pak. Marbel, Enggak Pak. oke. Oke, yang ketiga. Tiga ya. Dia tidak akan membiarkan pelanggaran dan dosa
pelanggaran dan dosa berlalu begitu saja. Oke. Kita manusia yang terbatas, tidak terlepas daripada Dosa. Dosa. setiap hari pasti melakukan Dosa. dosa. Itu semua Tuhan lihat, ya nakku. Itu semua Tuhan lihat. Apa yang kita lakukan hari ini, Tuhan semua catat. Tadi kau nggak mau dosain. Jadi kalau kamu berbuat dosa, Kan nggak mau Bapak lagi. kalau kamu berbuat dosa, silahkan minta pengampunan kepada Tuhan. Akui kesalahanmu. Aku yang apa yang kamu perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Bisa, Nak? Bisa, Pak. Oke. Jangan-jangan si Astrid nggak pernah berbuat dosa. Nah, Pernah ya, Bapak sendiri aja sering melakukan dosa. Tetapi saya minta pengampunan kepada Tuhan supaya dosa saya diampuni oleh Tuhan. Tuhan. Lewat apa, Nak? Lewat berdoa. Berdoa. Tadi pagi berdoa nggak bangun tidur. Pas angkat tangan Enggak, yang Pak. berdoa. Enggak. No. Angkat tangan yang berdoa. Nggak pernah, Pak. Nggak ada kan? Kecewa Bapak. Kecewa sekali. Sebagai guru agama, Bapak kecewa melihat anak 12 AK. Ya, kamu diciptakan sehat-sehat sampai saat ini nggak sakit tapi berdoa pun malas. Ya, sekarang berubah, bertobatlah. Ya, bertobat hari ini. Ya, Pak. Biasakan berdoa. Ya, kemarin doa itu yang Bapak jelaskan, apa itu pengertian doa yang Bapak jelaskan sama kalian? Komunikasi terhadap Tuhan. Komunikasi kepada Tuhan. Apalagi? Napas orang Percaya. Iman Kristiani. napas orang yang percaya, napas orang Kristen, napas Astrid, napas Marvel, napas Nina, napas Febri. Jadi jangan malaslah berdoa. Yang selalu Pak sampaikan, tanpa doa kamu nggak bisa apa-apa. Doa itu besar kuasanya, nakku. Dulu Bapak bilang doakan masa depanmu. Berarti yang selama ini Bapak katakan dilupakan ya. Oke, Bapak sampaikan hari ini juga. Bapak nggak akan bosan-bosan menyampaikan. Jadilah anak yang senang berdoa. Nggak rusak ini. Berdoa. Oke, yang keempat, yang terakhir. Allah memberikan tempat bagi mereka yang taat dan setia kepada Tuhan. Oke, Allah memberikan tempat. Tempat di sini apa, nakku? Apa, Marbel? Tempat di sini menunjukkan kemana? surga. Surga. Oke, tadi udah kita bahas. Ya, nak ya. Kalau kamu setia, kalau kamu taat, kamu akan Masuk surga. Masuk surga. masuk apa, Nina? Masuk dapur. Masuk surga lo, Pak. Oke, benar ya. Febri masuk apa, Feb? Surga, Pak. Astrid masuk apa? Masuk surga, Pak. Barbel masuk apa, nak? Masuk surga, Pak. Oke, benar ya. Kalau kamu taat setia, setia aja kepada Tuhan dan taat, kamu pasti akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hatimu, masa depanmu, cita-citamu, keluargamu yang bahagia, dan sebagainya. Jadi, selalulah setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan
lewat materi yang Bapak sampaikan tentang keadilan, boleh anak-anakku mengerti dan boleh anak-anakku pahami. Oke, nanti tugasnya akan Bapak kirimkan lewat WA, ya, dikerjakan tepat waktu. Oke, tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu juga kembali nanti di minggu-minggu selanjutnya lewat pembelajaran dan materi selanjutnya. Oke, tetap jaga kesehatan. Tadi memimpin doa siapa? Astrid ya? Oke, sekarang berdoa di dalam hatinya masing-masing. Ambil sikap berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Halo.